Waalaikumsalam. Ibu Mbak Seli. Iya, Ibu. Silakan masuk Mbak Seli. Ya, terima kasih, Ibu. Silakan duduk. Apa kabar Mbak Seli hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Mbak Seli kesini sama siapa? Sama teman, Ibu. Mbak Seli kesini naik apa? Naik motor. Sebelumnya apakah Mbak Seli udah pernah melakukan konseling individual? Belum, Ibu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan konseling individual, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Apakah Mbak Seli tahu apa itu konseling individual? Belum, Ibu. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individual. Konseling individual adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien secara face to face tanpa ada paksaan. Nah, terus ada tujuannya. Tujuannya untuk mengentaskan masalah dan mengembangkan kemampuan serta mewujudkan kemandirian klien. Ada juga asas-asasnya. Di antaranya yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini saya sebagai konselor akan merahasiakan apa yang Mbak Seli ceritakan. Nah, terus yang kedua itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu Mbak Seli terbuka menceritakan apa yang Mbak Seli ingin ceritakan. Nah, terus yang ketiga itu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu Mbak Seli datang ke sini sukarela. Apakah Mbak Seli sukarela datang ke sini? Sukarela, Ibu. Terus ada asas kekinian. Asas kekinian itu asas yang terjadi di masa permasalahan yang ada di masa lalu yang belum terselesaikan. Jadi hari ini akan kita selesaikan, karena kalau nggak diselesaikan itu mengganggu pikiran Mbak Seli. Terus terus ada asas kemandirian. Asas kemandirian itu jadi nanti Mbak Seli yang memberikan keputusannya. Apakah Mbak Seli sudah paham? Paham, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Ibu. Udah, Ibu. Baik, karena Mbak Seli udah paham, kira-kira apa yang Mbak Seli ingin ceritakan hari ini? Iya, Ibu. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Ya, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Tapi saya takut masalah saya ketahui banyak orang, Ibu. Mbak Seli nggak perlu khawatir. Saya di sini akan menjaga rahasia Mbak Seli karena proses konseling itu memiliki teknik, kode-kode etik, dan asas yang dimana asas kerahasiaan. Jadi saya akan merahasiakan apa yang Mbak Seli ceritakan. Iya, syukurlah kalau begitu, Ibu. Saya berharap agar masalah yang saya alami dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik, Ibu. Ya, mudah-mudahan cepat teratasi. Kalau begitu, apa yang ingin Mbak Seli ceritakan? Begini, Ibu, saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Mengapa bisa begitu? Bagaimana ya, Bu? Bisakah Mbak Seli menceritakan lebih jelas? Iya, Ibu, begini, Bu. Saya tuh lulus masuk fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, Bu, tapi Coba ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. jadi gini, Bu, orang tua saya menyuruh saya mengambil jurusan keguruan, sedangkan saya pengennya jurusan manajemen, Bu. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka jurusan keguruan, Bu. Tapi orang tua saya tetap memaksa saya, Bu. Sehingga saya pun menuruti keinginan orang tua saya karena saya tidak mau
mengecewakan orang tua saya, Bu. Saya takut nantinya saya tidak mampu dalam proses perkuliahan, Bu. Saya bingung, Bu. Berada di posisi Mbak Sari saat ini pasti cukup sulit. Bisakah Mbak Seri menjelaskan kenapa kamu berpikir bahwa kamu tidak mampu dalam proses perkuliahan nantinya? Iya, Ibu. Jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai keinginan saya takut saya tidak akan serius dalam belajar di kelas, serta tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen nantinya, Bu. Saya juga jadi kurang pede atau tidak mampu berbicara di depan kelas, Ibu. Bisakah kamu menceritakan kenapa kamu kurang pede saat berbicara di depan kelas? Sebenarnya saya takut karena mungkin di satu sisi lainnya pengetahuan saya Ibu tentang kehidupan, terus di sisi lain perasaan tertekan karena harus masuk jurusan ini, Ibu. Sepertinya kamu bisa saja menyukai jurusan keguruan ini jika kamu benar-benar menekuninya, tetapi di sisi lain kamu kecewa. Iya, Ibu, benar. Sebenarnya saya bersikap seolah-olah saya tidak serius dalam belajar supaya orang tua saya dapat mengubah keinginannya dan menurut saya tidak jurusan yang saya inginkan. Tapi saya takut. Itu berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dengan jurusan pilihan orang tua. Iya, Ibu. Bagus, berarti Sally bisa memahami masalah yang sedang dialami. Mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah ya, Bu. Dan saya juga tidak mungkin menentang orang tua saya karena beliaulah yang merawat saya dari kecil, Ibu, sampai sekarang. Saya juga tidak bisa terus-terusan tidak serius dalam belajar, Bu. Saya harus menentukan pilihan karena saya sudah dewasa, Ibu. Bagus, saya yakin Sally bisa menekuni pilihan. Iya, Ibu, saya paham. Kita sudah berbicara banyak. Apa yang bisa Sally simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Jadi saya harus menentukan pilihan saya, Ibu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya, Ibu. Untuk itu saya lebih memilih orang tua saya, Bu, karena harus berbakti kepada orang tua meski saya harus kecewa, Ibu. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang akan kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali. Dan kamu pasti bisa melakukannya. Alhamdulillah saya merasa lega, Ibu. Kebingungan saya mulai berkurang. Jangan sungkan-sungkan jika ada yang ingin dibicarakan bersama. Datengin saya lagi aja, temuin. Baiklah kalau begitu, Ibu, saya pamit. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.